Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Jumat 9 Januari 2026. Sejumlah informasi menarik telah berhasil kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azril Nasution, berikut kita simak 3 cuplikan utama kami sore hari ini. Pemprov Sumut fokus pemulihan pasca bencana. Angin puting beliung merusak puluhan rumah dan areal pertanian di Tapanuli Utara. Tawuran di Belawan kembali timbulkan korban. Pemirsa, di informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan pengembangan data korban untuk pembangunan huntara dan pencarian korban bencana banjir dan tanah longsor. Menurut data BPBD Sumatera Utara, masih terdapat 42 korban hilang dan 12.000 lebih masih mengungsi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah merubah masa tanggap darurat bencana dengan masa transisi, yakni masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara, masih terdapat 42 orang yang masih dinyatakan hilang. Dengan berakhirnya masa tanggap darurat, proses pencarian tidak serta-merta berhenti. Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution memastikan timnya masih akan melakukan pencarian sesuai dengan laporan masyarakat terkait korban yang masih berada di pengungsi yang jumlahnya lebih dari 12.000 orang. Bobi terus mengejar perbaikan dan pengembangan data akurat untuk nantinya menjadi dasar dalam pembangunan huntara maupun huntap. Bobi juga menjanjikan dalam 1 minggu ke depan akan merampungkan data tersebut. Minggu ini harus sudah masuk semua, tapi kan update ya, karena kan ada yang masih desa yang masih terisolir secara pendataan, bukan logistiknya, tapi ada yang ini rumahnya yang info di lapangan sama yang masuk ini kan pendataan harus terkonfirmasi. Jadi data ini sudah dimasukkan dan tahap verifikasi dari BNPB. Sementara itu, proses pemulihan pasca bencana menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto. Korban bencana harus segera mendapatkan hunian yang layak dan kemudian Presiden juga membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Pemirsa, pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara resmi menyepakati pendirian hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Dusun Simate-Mate, Desa Eknauli, Kecamatan Adian Koting. Penetapan lokasi hunian tetap tersebut diambil sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberikan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman bagi 103 kepala keluarga yang selama ini masih bertahan di hunian sementara maupun pengungsi. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah dan DPRD Tapanuli Utara menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap menjadi prioritas utama dalam tahap pemulihan pasca bencana di atas lahan yang sebelumnya milik pemerintah daerah Tapanuli Utara seluas 5 hektar. Selain menyediakan tempat tinggal, hunian tetap ini juga diharapkan mampu memulihkan rasa aman serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat agar dapat kembali berjalan normal. Warga terdampak menyambut baik keputusan tersebut. Mereka menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah dan DPRD yang telah mendengar aspirasi masyarakat serta berupaya memberikan solusi nyata atas kondisi yang mereka alami. Dengan adanya kesepakatan ini diharapkan proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat dan masyarakat dapat segera menata kembali kehidupan mereka. Ya, kami sangat banyak berterima kasih kepada seluruh bapak-bapak yang ada di sini
tadi Bapak Bupati, dari Bapak PPN, dari Bunda Suci yang sangat baik memberikan bantuan untuk membangun rumah kami ini sebanyak 103 unit. Jadi semoga lah Bapak-Bapak Ibu yang telah baik hati memberikan bantuan kemari, banyak rezeki sehat selalu. Doa kami menyertai Bapak-Bapak Ibu semuanya. Kami yang terdapat sini sangat bersyukur. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Sementara itu pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum Normalisasi Sungai Batang Toru di kawasan Dusun Taman Sari, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko banjir berulang pasca bencana yang terjadi akibat intensitas hujan tinggi. Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda di sejumlah wilayah Tapanuli Selatan pada akhir November 2025 lalu telah menyebabkan terjadinya pendangkalan Sungai Batang Toru. Guna mencegah terjadinya banjir susulan terutama di wilayah yang dekat dengan daerah aliran sungai, normalisasi sungai menjadi salah satu upaya yang perlu dikebut. Kementerian Pekerjaan Umum melalui pemerintah Tapanuli Selatan menerjunkan 2 alat berat untuk melakukan penggerukan dan normalisasi sungai di sepanjang Sungai Batang Toru. Selain penggerukan, penataan alur sungai dan pembersihan material sisa banjir di sejumlah titik juga dilakukan guna pemulihan jalur aliran sungai yang menerobos masuk langsung ke lahan milik warga. Sementara itu, pelaksana dari salah satu perusahaan mengatakan sejauh ini aliran Sungai Batang Toru telah menggerus lahan milik warga hampir sepanjang 45 meter dan hal ini menyebabkan dampak terjadinya bencana pada beberapa waktu lalu yang menerjang pemukiman warga. Jadi kita mau proteksi dulu, kita keruk ini memang mana dia jalurnya sungai dulu kan gitu. Tuh. Karena ada pendangkalan situ sehingga dia menyebar ya Pak. Jadi kita keruk dulu di sana, memperkecil inilah jadi daratan nanti. Tuh. Nanti di sisi sananya kita ada perlakuan lah. Tuh, seperti apa nanti dari Kementerian PU lah, dari SDA seperti apa dan BBS. Dengan upaya normalisasi yang dilakukan, sistem pengendalian air Sungai Batang Toru dapat kembali berfungsi optimal dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi di masa yang akan datang. Pemirsa, para siswa-siswi di SD Negeri 15298 Tuka 1B Kecamatan Tuka berharap sekolah mereka segera bersih dari material banjir dan longsor sehingga dapat digunakan untuk belajar kembali. Meski bencana telah sebulan lebih berlalu, namun saat ini kondisi SD Negeri 15298 Tuka masih belum bisa dipergunakan untuk proses pembelajaran tatap muka. Hal ini dikarenakan material tanah dan lumpur tebal masih banyak menutupi areal sekolah. Selain itu, peralatan belajar seperti meja dan bangku di masing-masing kelas juga telah terbawa arus banjir serta rusak tertimbun lumpur. Dari bencana yang melanda di kawasan Tuka akhir November 2025 lalu, kini para siswa berharap sekolah mereka segera pulih seperti semula sehingga proses belajar kembali berjalan normal. Masih kotor, banyak kayu dan lumpur. Bangku sama mejanya gimana? Melayang semua. Hah? Melayang. Buku-buku bagaimana? Buku juga sama, Pak. Hilang? Semua. Jadi maunya seperti apa? Seperti dulu bersih. Bisa sekolah. Belajar sana. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 15298 Tuka Zuraida Haraha menjelaskan saat ini pihaknya membutuhkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Tapteng untuk membersihkan areal sekolah agar aktivitas belajar mengajar dapat berjalan lancar dan pihak sekolah juga membutuhkan peralatan penunjang seperti buku pelajaran. Harapan saya mudah-mudahan pemerintah membantulah apa yang ada sampai kekurangan kami dibantulah, contohnya kursi sama meja Pak dan buku pelajaran lah Pak, sekarangnya hanyut lagi. Iya, sudah tertimbun longsor, tanah itu pelumpur Pak, tidak bisa lagi pakai anak-anak. Saat ini puluhan personil TNI Polri dan BRIMOB terus melakukan pembersihan material lumpur yang masih menumpuk di kawasan sekolah. Selain itu, personil TNI juga telah mendirikan sumur bor air bersih di lingkungan sekolah. Seorang warga curhat di salah satu media sosial lantaran banjir yang melanda desa mereka tak kunjung surut. Akibat tanggul Sungai Batang Toru jebol hingga merendam ratusan rumah sejak akhir November yang lalu.
Seorang warga dusun Bandar Tarutung, Tapanuli Selatan viral setelah curhat di media sosial lantaran banjir yang tak kunjung surut. Dalam video tersebut, curhatan warga mengeluh dan meminta kepada pemerintah untuk melihat secara langsung penderitaan warga yang masih terkepung banjir. Hingga saat ini kondisi di beberapa dusun yang berada di Tapanuli Selatan masih terendam banjir yang diakibatkan tanggul Sungai Batang Toru jebol setelah dihantam banjir bandang yang telah terjadi pada akhir November 2025 lalu. 1 bulan lebih pemukiman warga terendam banjir, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda upaya perbaikan tanggul tersebut. Warga dari beberapa dusun yang terkepung aliran Sungai Batang Toru ini takut dusun mereka atau pemukiman warga yang mereka tinggali akan tenggelam mengingat intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah Tapanuli Selatan. Kami tidak banyak pinta kami, para warga desa Bandar Tarutung hanya ingin Pak, segeralah Pak, tolonglah Pak, rame-rame kalian Pak. Betulilah Pak dulu tanggul yang jebol di Taman Sari sana. Kalaupun tidak dibetulin maka semua ini, desa ini akan hanyut Pak. Di bawah arus sungai semuanya. Karena kampung kami udah terbelah jadi sungai ya Pak ya. Pemirsa, di informasi lainnya, angin puting beliung ditambah tingginya curah hujan serta jaringan irigasi yang dangkal membuat puluhan rumah warga rusak dan lahan pertanian tergenangi air di Dusun Hutagurgur, Desa Hutauro, Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara. Sesuai data yang dihimpun pihak terkait, sebanyak 40 rumah warga baik permanen dan semi permanen ikut rusak, sementara banjir merendam pemukiman dan area persawahan akibat intensitas hujan yang tinggi. Sejumlah warga terpaksa mengamankan barang-barang berharga dan membersihkan sisa material pasca banjir. Pemerintah desa bersama aparat terkait telah melakukan pendataan kerusakan dan menyalurkan bantuan darurat. Menurut Kepala Desa Hutauruk, Frisco Hutauruk, hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga dihimbau tetap waspada mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Sementara itu, pagi tadi Bupati Tapanuli Utara JTP Huta Barat bersama organisasi perangkat daerah terkait langsung meninjau lokasi terdampak sekaligus menyerahkan paket bantuan kepada warga. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga melakukan pendataan kerusakan serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi karena warga dihimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi. Vira? Terjadi pada jam 4 sore. Jam 4 sore, 16 sore. 16. Iya, jadi ketika itu hujan sangat keras dan angin puting beliung, angin kencang dan halilintar. Terjadi petir. Dan ketika reda hujannya, diketahui dijumpai di beberapa rumah di Desa Hutauro, dusun 3 Pertangga, ada seputaran 40 yang terkena dampak bencana. Upaya yang dilakukan oleh aparat desa mendata masyarakat yang terkena dampak bencana banjir dan angin puting beliung. Pemirsa, informasi dari Kota Binjai akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi kemarin siang melakukan inspeksi mendadak Rumah Sakit Umum Julham terkait parkir yang diduga ilegal yang kerap meresahkan pasien dan karyawan. Inspeksi mendadak yang dilakukan Wakil Wali Kota Binjai ini didampingi oleh Kepala Inspektorat dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai. Selain lokasi parkir, Wakil Wali Kota Binjai juga meninjau sejumlah fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Julham Kota Binjai yang didampingi langsung Direktur Rumah Sakit. Untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan, Hasanul Jihadi berkomunikasi langsung kepada sejumlah pasien guna mendapatkan informasi yang lebih akurat dan juga terpercaya. Selain itu, Wakil Wali Kota Binjai juga mendapatkan informasi terkait oknum dokter yang terdaftar di rumah sakit namun tidak pernah masuk untuk bekerja selama 1 tahun dan masih menerima gaji. Kondisi carut-marutnya Rumah Sakit Umum Julham Kota Binjai ini tentu saja menjadi perhatian dari pemerintahan Kota Binjai karena pihak rumah sakit sudah memperoleh predikat terbaik pasca launching UHC tahun lalu.
Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi mengatakan pengelolaan parkir bukan menjadi prioritas utama, namun bagaimana pihak rumah sakit harus meningkatkan pelayanan secara maksimal demi kenyamanan dan pengobatan yang maksimal karena saat ini pasien yang dirawat bukan saja dari Kota Binjai, melainkan dari luar daerah seperti Kabupaten Langkat dan juga Kabupaten Simalungun. Pak Wali dan saya tidak mengetahui dan tidak terinformasi mengenai keputusan pihak ketiga kan parkiran ini. Pertama, ini yang makanya saya meminta Bu Inspektur untuk memeriksa dengan baik. Yang pastinya kita belum ada kajian resmi mengenai tentang bagaimana kelola parkir, sehingga apa yang diputuskan hari ini menjadi tanda tanya kita bersama. Saya minta hari ini kita fokusnya adalah pelayanan. Jadi pelayanan kepada masyarakat yang paling utama, bukan mengenai kita mencari keuntungan dari tata kelola perparkiran yang ada. Hari ini sudah dinonaktifkan dulu, jadi tidak ada perparkiran di Rumah Sakit Julham. Dilakukan sidak parkir elektronik yang dikelola oleh pihak ketiga ditutup hingga adanya peraturan wali kota karena rumah sakit bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata, namun harus meningkatkan kualitas pelayanan yang maksimal. Sementara itu, pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi diduga menolak seorang pasien yang dalam kondisi kritis. Peristiwa ini langsung viral di berbagai media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet. Mengetahui hal ini, Inspektorat Kota Tebing Tinggi langsung turun ke lokasi kejadian. Inilah video viral saat seorang pasien bernama Suliem umur 67 tahun yang mengalami penolakan di RSUD Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi pada 8 Januari 2026 lalu. Peristiwa bermula saat pasien yang dalam kondisi kritis diantar keluarga ke rumah sakit dengan mobil ambulan, namun saat tiba di depan ruang instalasi gawat darurat, petugas rumah sakit tidak memberikan penanganan medis dan menyuruh agar pasien dibawa ke rumah sakit lain dengan alasan ruang perawatan penuh. Dengan rasa kecewa, keluarga akhirnya membawa pasien ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Tebing Tinggi. Adanya unggahan tersebut beragam komentar dari warganet menyalahkan pihak manajemen Rumah Sakit Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi, dan kemudian viralnya hal ini, tim dari Inspektorat Pemerintah Kota Tebing Tinggi turun ke lokasi kejadian dan melihat langsung apa yang menjadi dasar penolakan dilakukan, dan kemudian Inspektorat terus mendalami pihak yang terlibat pada saat kejadian. Pak, ini loh Pak, kami ditolak Pak, di Bayangkari pun ditolak, di mana-mana nggak ditolak Pak, di sini pun nggak dikasih Pak. Apa alasannya ditolak di rumah sakit umum, Bu? Katanya ruangannya penuh Pak, saya nggak punya Pak, sampai makan sehari-hari aja nggak ada Pak. Ditolak dengan alasan ruangan penuh ya, Bu? Iya Pak. Nggak dikasih masuk ya, Bu? Nggak dikasih Pak. Saya minta penanganan saja di ibu seadanya dulu, tapi Ratu nggak mau ngasih, karena baru pulang dari sini. Baru pulang dari rumah sakit berapa hari, Bu, orang tuanya? Baru 1 minggu. Sakit apa orang tuanya, Bu? Dia penyakitnya udah komplikasi loh Pak. Sementara itu, Kepala Inspektorat M. Fahri akan mendalami kasus ini dan jika benar hal ini tidak dibenarkan oleh pimpinan dan akan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lanjuti peristiwa yang terjadi pada hari ini, adanya berita yang viral di media sosial tentang pasien yang ditolak berobat di Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane. Kami dari Inspektorat saat ini sedang dalam melakukan pemeriksaan proses terhadap fakta kejadian dan pihak-pihak terkait, dan akan memberikan sanksi bila terbukti sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Wali Kota Tebing Tinggi menyampaikan kepada jajaran Rumah Sakit Kumpulan Pane agar terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa ada paksaan dan iming-iming dalam bentuk apapun. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 4 orang pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.
Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang resah terhadap aktivitas transaksi narkotika yang diduga dilakukan oleh pasangan suami istri di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan ini, tim khusus Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara langsung melakukan penyelidikan hingga bergerak ke lokasi sasaran. Saat penindakan, petugas lebih dahulu mengamankan SN. Dari hasil pemeriksaan di bagian belakang rumah ditemukan satu bungkus plastik teh berwarna merah yang diduga berisikan sabu seberat 1 kg yang sebelumnya dipegang oleh K. Tim kemudian berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat dan melakukan penggeledahan lanjutan di rumah K, dan kemudian dari lokasi tersebut petugas mengamankan laki-laki inisial B dan kemudian menemukan berbagai barang bukti narkotika yang disimpan dalam tas sandang berwarna biru, di antaranya 8 paket sabu, pil ekstasi, ratusan butir pil Happy Five serta uang tunai puluhan juta rupiah yang diduga dari hasil penjualan narkoba. Tidak berhenti di situ saja, ketelitian petugas membuahkan hasil ketika ditemukan pintu rahasia yang menghubungkan rumah K dengan rumah tetangga. Dari penelusuran tersebut, petugas berhasil mengamankan V dan K yang sempat bersembunyi. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Pol Adi Arisandi menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bukti keseriusan Polri dalam menutup ruang gerak jaringan narkoba khususnya di wilayah perkotaan. Kemudian Polda Sumatera Utara akan terus meningkatkan intensitas penindakan dan tidak memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan narkotika. Polda Sumatera Utara menghimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait narkoba sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkotika. Pemirsa, aksi tawuran di kawasan Medan Belawan kembali menimbulkan korban. Seorang balita perempuan yang harus menahan kesakitan akibat proyektil peluru senapan angin diduga milik para pelaku tawuran bersarang di pelipis matanya hingga harus menerima perawatan secara intensif di rumah sakit terdekat. Dipertanyakan akibat masih maraknya aksi tawuran antar warga yang terjadi di kawasan Medan Belawan dan kerap menimbulkan korban. Kali ini aksi tawuran yang kembali terjadi untuk yang kesekian kalinya menimpa korban seorang balita perempuan berinisial AA. Korban terkena peluru nyasar yang berasal dari senjata senapan angin yang diduga digunakan oleh para pelaku tawuran. Akibatnya korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit sebab akan menjalani operasi pengeluaran proyektil peluru senapan angin yang kini bersarang di dalam pelipis matanya. Ibu korban, Romanda, menyebutkan aksi tawuran ini terjadi dirinya bersama sedang menumpangi becak bermotor dan terjebak di tengah para pelaku tawuran. Secara tiba-tiba sebuah peluru senapan angin menyasar pelipis korban. Kakak lagi saat itu lagi apa, kakak? Lagi di dalam becak, kita mau lewat kan gitu. Terus ada apa itu, Pak? Waktu itu ada orang tawuran antar kampung, kalau nggak salah dari Kolam sama Kurnia, saling balas dendam. Tapi kita nggak tahu lah kampung mana jelasnya kan. Jadi namanya kita udah macet gitu, orang perang terpacak situ, nggak tahu tiba-tiba dari mana peluru. Udah kita tolong gitu. Beruntung nyawa korban masih terselamatkan meski harus menerima perawatan intensif di rumah sakit. Aksi tawuran di kawasan Belawan ini memang tak jarang menimbulkan korban, mulai dari luka serius hingga terdapat korban meninggal dunia. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Dolok Masihul bersama tokoh masyarakat dan agama melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku dugaan kepemilikan 2 pohon ganja berumur sekitar 4 bulan di pekarangan rumah pelaku. Penggerebekan oleh personil karena mendapatkan laporan dan warga perihal adanya masyarakat yang menanam pohon ganja di Dusun 2 Desa Kerapu, Kecamatan Dolok Masihul, membuat tim unit Reskrim Polsek Dolok Masihul terjun ke lokasi tersebut. Kapolsek Dolok Masihul AKP Simajuntak beserta Kanit Reskrim Ibda Ismail serta membawa tokoh agama dan masyarakat untuk melihat secara langsung lokasi pohon ganja yang ditanam pelaku inisial AA tepat di belakang rumahnya. 2 pohon batang ganja yang ditaksir berumur 4 bulan tumbuh subur dan besar setelah dilakukan perawatan pelaku. Dari rumahnya turut juga diamankan 2 pelaku lainnya inisial SA dan HI yang secara kebetulan berada di dalam rumah pelaku saat dilakukan penggerebekan. Kasih Humas Polres Sergai Ibtu Manulang membenarkan temuan pohon ganja tersebut dan saat ini pihak Polsek sudah menyerahkannya ke unit narkoba untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Sementara inisial AA setelah dilakukan interogasi bahwa bibit ganja didapat dari Aceh pada saat pelaku merantau ke sana.
kronologisnya berdasarkan laporan dari masyarakat kepada Polsek Dolomasiul, ada ditemukan ganja, pohon ganja sebanyak 2 batang di belakang rumah AA. Kemudian Kapolsek Dolomasiul beserta Kanit Reskrim dan unit luar langsung menuju TKP, dan ternyata benar ditemukan 2 unit batang ganja yang diperkirakan sudah berumur 4 bulan. Nah, jadi itu didapat menurut keterangan daripada AA, dia mendapatkan bibit ganja tersebut sewaktu dia merantau di Aceh. Atas perbuatan pelaku dikenakan pasal 11 subsidiar 127 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pemirsa, Polsek Sunggal kembali tangkap 4 pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yakni residivis curanmor spesialis rumah ibadah. 2 pelaku terpaksa ditembak akibat berusaha melawan para petugas. Dalam rekaman CCTV, pelaku beraksi pada waktu sholat subuh dan berhasil membawa kabur 2 sepeda motor sekaligus. 4 pelaku yang ditangkap adalah Doli Ferdinand, Haposan Aritonang, Tri Rahmatsyah, Andi Sanjaya, Rian Andika, dan juga Sinaga. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kapolsek Sunggal Kompol Bambang G. Huta Barat bersama Kanit Reskrim AKP Charles Richter Bultom di Mapolsek Sunggal. Dalam kelompok pelaku curanmor ini dikendalikan oleh seseorang, di antaranya bernama Andi Sanjaya yang merupakan otak pelaku dari kejahatan ini. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini telah dilakukan oleh residivis berulang kali menyasar pada rumah ibadah, di antaranya Masjid Ar-Ridho di Desa Sumber Melati Sunggal pada Desember 2025 lalu. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni 1 buah anak kunci T, 2 buah tang, 2 buah kunci pas, 5 buah kunci L, 1 buah gunting, 1 unit sepeda motor merek Honda, dan kemudian juga 1 buah tas sandang berwarnakan hitam dan 1 buah kunci sepeda motor. Ya, mereka ini acap kali ya sudah seringkali melakukan kegiatan atau melakukan aksinya pencurian kendaraan bermotor, dan dari hasil pemeriksaan kami yang mendalam bahwa para pelaku ini sudah 10 kali melakukan kegiatan pencurian sepeda motor ini. Para pelaku ini melakukan aksinya di rumah ibadah terkhusus masjid. Nah, sudah 5 kali melakukan aksinya di masjid yang ada di wilayah Kecamatan Jumadeli Serdang. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 363 ayat 2 KUHP atas pasal 477 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman selama-lamanya 9 tahun penjara. Pemirsa, kasus perusakan kamp Gunung Raya Utama Timber di Desa Perbualan 6 Kecamatan Perbualan Kabupaten Dairi berujung restoratif justice di Mapolres Dairi hari ini. Proses restoratif justice ini dihadiri oleh para tersangka, pemerintah desa, tokoh masyarakat, perwakilan pihak perusahaan dari PT Gruti dan Polres Dairi. Proses restoratif justice yang digelar di Aula Kamtibmas Polres Dairi ini dibanjiri dengan pemohonan saling memaafkan dan pengakuan kesalahan dari para pihak yang bertikai. Ibda Irwanta Bangun, Kanit Pidum Reskrim Polres Dairi mengatakan seluruhnya ada 12 orang warga terlibat dalam persoalan menjadi tersangka yang kemudian dilakukan perdamaian dengan proses restoratif justice kepada pihak perusahaan. Pihak yang tengah berkonflik saat ini sudah saling memaafkan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan kemudian ke depan Polres Dairi berharap pertikaian antara masyarakat dan pihak perusahaan di Desa Parbuluan 6 tidak akan kembali terulang. Harapan kami, harapan Polres Dairi untuk kedepannya agar masyarakat Dairi khususnya masyarakat Parbuluan 6 dengan perangkat desa, kepala desa dan pihak PT, kami berharap mulai dari hari ini sampai ke depannya dapat hidup dengan harmonis. Senada dengan Polres Dairi, perwakilan dari pihak perusahaan juga berharap persoalan ini tidak terulang kembali. Ke depan pihak perusahaan dan masyarakat diharapkan bisa saling mendukung dan bersinergi mewujudkan masyarakat yang harmonis dan juga sejahtera.
semoga ya persoalan ini akhir dari semuanya, tidak ada lagi konflik-konflik yang seperti kemarin, dan harapan kami juga kegiatan kami terkait penanaman kopi itu akan berjalan kembali seperti sebelumnya. Sementara itu, sebelumnya peristiwa pembakaran kamp milik PT Geruti di Desa Pebualan 6 terjadi pada September 2025 lalu dan kemudian menyebabkan 10 orang personil polisi Polres Dairi terluka akibat terkena lemparan batu dan air cabai oleh masyarakat. Masyarakat menuntut rekan mereka yang ditangkap segera dibebaskan dan segera menutup PT Geruti yang dinilai masa aksi sudah merusak lingkungan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan, kita akan melihat laporan langsung dari petugas Sisirum Dinas Perhubungan Kota Medan berikut ini. Dinda, silahkan laporan Anda selengkapnya. Terima kasih rekan Azril dari TPR Sumatera Utara. Saya Dinda dari Sisirum ITS Dinas Perhubungan Kota Medan akan melaporkan berita terkait kondisi arus lalu lintas yang sering menjadi masalah utama bagi para pengguna jalan di kota besar di Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Medan saat ini. Untuk melihat langsung kondisi terkini, saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas yang terjadi di beberapa titik persimpangan Kota Medan yang terpantau oleh CCTV kami. Pertama, akan melaporkan situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Kejaksaan S. Parman. Terpantau saat ini situasi arus lalu lintas di Jalan S. Parman mulai memadat dan akan diprediksi semakin memadat dikarenakan aktivitas jam pulang sekolah yang berada di jalan tersebut. Untuk mengantisipasi antrian kendaraan yang semakin panjang, personel Dinas Perhubungan tetap melakukan pengaturan lalu lintas. Selanjutnya kita melihat langsung persimpangan Jalan Amir Anja Kapten Muslim. Saat ini situasi arus lalu lintas terpantau lancar. Namun diharapkan untuk para pengendara di sekitaran tersebut untuk selalu berhati-hati dalam berkendara ataupun yang menyeberang jalan ataupun yang menyeberang, dan juga diberikan ruang untuk penyeberang jalan untuk melewati garis zebra cross. Terakhir kita menuju ke Simpang Sunggal Kasuari. Bisa kita lihat langsung yang datang dari Sikambing, Jalan Amal dan Jalan Sunggal terpantau ramai lancar. Yang datang dari arah Setiabudi terpantau padat ya, dikarenakan meningkatnya volume kendaraan yang melintas. Kami tetap mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap patuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada. Lengkapi surat-surat berkendaraan Anda. Demikian kami laporkan situasi arus lalu lintas sore ini. Langsung dari Sisirum ITS Dinas Perhubungan Kota Medan, kami kembalikan ke studio TPR Sumatera Utara, Jalan Putri Jo Medan. Dinda Putri melaporkan langsung terkait arus lalu lintas yang terjadi di persimpangan Kota Medan. Dinda, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, memasuki minggu kedua Januari 2026, denyut nadi pertanian di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba mulai meningkat. Para petani saat ini tengah berpacu dengan waktu pada masa tanam perdana tahun ini. Di tengah persiapan lahan yang intensif, keberadaan pupuk bersubsidi menjadi nyawa utama bagi para petani untuk menjamin kualitas panen raya yang diprediksi jatuh pada pertengahan tahun. Hingga Maret merupakan periode emas bagi ekosistem pertanian di Porsea, dan kemudian berdasarkan kalender tanam 2026, ribuan hektar sawah milik dan maksud kami menandakan dimulainya siklus tanam tahunan. Di periode kritis ini kebutuhan akan pupuk urea dan NPK meningkat drastis untuk mendukung fase vegetatif awal tanaman padi. Salah seorang anggota kelompok tani di Desa Patane, Rina Simajuntak, mengatakan saat ini adalah waktu yang menentukan, tanpa pupuk yang tepat waktu pertumbuhan padi bisa terhambat. Pihaknya bersyukur tahun 2026 ini penebusan sudah bisa dilakukan sejak hari pertama Januari. Rina juga menyebutkan petani di Porsea seringkali mengkhawatirkan potensi kelangkaan di tingkat kios yang saat ini masih masa tanam serentak.
Oleh karena itu, petani disarankan untuk melakukan penebusan lebih awal sesuai jadwal kebutuhan tanam guna menghindari antrian atau kendala logistik di tingkat pengecer. Kebutuhan pupuk di Porsea tidak berhenti pada padi saja. Para petani sempat telah merencanakan penggunaan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah pasca panen Juni mendatang. Langkah ini dilakukan agar lahan tetap prima saat beralih fungsi, sementara menjadi kolam ikan mas, suatu tradisi ekonomi yang menjadi ciri khas Porsea. Ya, penghasilannya kita tergantung pupuk loh Pak. Kalau kita pupuknya ada yang bagus pupuknya, mungkin hasilnya lebih baik. Tapi kalau pupuknya kurang dari pemerintah, kita hasilnya berkurang Pak. Kayaknya belum datang Pak pupuknya hari ini, saat ini lah. Jadi kami pun tergantung pupuk Pak untuk penghasilan kami di kampung ini. Belum tahu Pak kapan datang informasinya. Cuman kami dengar ya mungkin bulan 2, bulan 3 lah. Tapi itu pun belum tahu pasti kata dari toko pupuknya. Senyum. Pemirsa, keberadaan coffee shop di Deli Tua kian menjamur. Saat ini banyak coffee shop baru bermunculan dengan berbagai konsep yang menjadi incaran para anak muda. Dunia perkopian atau biasa disebut dengan coffee shop di kalangan generasi muda sedang berkembang pesat di Kota Medan. Fenomena ngopi telah menjadi gaya hidup bagi generasi muda termasuk para remaja. Coffee shop kini tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati kopi, tetapi juga menjadi rumah kedua bagi mereka. Maraknya coffee shop ini disambut positif oleh masyarakat, terutama remaja, karena dapat memenuhi kebutuhan mereka. Saat ini penikmat kopi lebih memilih untuk mengunjungi coffee shop daripada pergi ke mal, karena suasana coffee shop yang lebih nyaman dan dekorasi interior yang menarik, seperti coffee shop Rumah Ngopi yang berada di Jalan Aman, Gang Melati 1 nomor 6 Deli Tua. Selain menjadi tempat nongkrong, Rumah Ngopi juga kerap menjadi tempat untuk mengerjakan tugas kuliah hingga rapat dan reuni. Meski coffee shop ini marak bermunculan, keberadaan rumah ngopi masih tetap menjadi incaran. Apalagi saat ini aneka varian kopi di sini kekinian dan menjadi pilihan para masyarakat, khususnya kaum milenial dan Gen Z. Salah seorang pengelola coffee shop Rumah Ngopi, Yeni Aziz, menuturkan di tengah maraknya tempat ngopi ini, pihaknya turut melakukan berbagai inovasi seperti improve, rasa, hingga tawaran promo sesuai dengan target marketnya. Menurutnya, inovasi dan penyajian rasa yang konsisten menjadi daya tarik untuk konsumen dalam memilih produk makanan dan minuman. Jadi gini, kayaknya tetap masih ada gitu kan, tetap nyariin ke sini. Jadi kok pingin makan apa datang gitu, walaupun ada persaingannya kan. Datang orang nyari makanannya gitu. Misalkan kayak nasi bakar kan, kok kafe ada nasi bakarnya, jarang-jarang ada ya. Jadi orang kesini carinya gitu. Lumayan lah, tapi tetap ada aja, nggak pernah nggak ada gitu. Insya Allah ada, mudah-mudahan ya kan. Walaupun kadang-kadang di sini kan kena agak masuk ke dalam, Deli Tua, agak sepi, tapi insya Allah tiap hari ada. Gitu. Orang sini, tapi sering orang-orang Deli Tua nih, kayak orang tuh suka reuni gitu kan, keluarga, kayak kafe keluarga deh bilang, sukaan keluarga datangan. Ada acara keluarga berarti? Iya, sering ulang tahun, tapi seringan reuni kayaknya. Rumah Ngopi ini merupakan coffee shop baru yang hadir di Kota Medan. Meski baru 3 tahun dibuka, diakui Yeni Aziz sejak buka daya beli konsumen sejak awal hingga saat ini masih stabil, bahkan terjadi peningkatan. Tidak dipungkirinya, ciri khas atau keunggulan suatu produk yang ditawarkan di Rumah Ngopi menjadi daya tarik bagi konsumen. Nah pemirsa, bagi Anda yang pecinta objek wisata pasti sudah tidak asing dengan objek wisata Bukit Sibeabea yang berada di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Salah satu lokasi wisata yang sangat layak untuk dikunjungi karena menawarkan pemandangan alam Danau Toba dari ketinggiannya. Di lokasi wisata ini juga berdiri patung Yesus setinggi 61 meter. Selain menawarkan panorama indah alam Danau Toba, dari ketinggian keberadaan patung Yesus menjadi daya tarik bagi pengunjung, bahkan diklaim menjadi salah satu patung Yesus tertinggi di dunia. Bukit Sibeabea tidak hanya sekedar ikon religi, namun patung Yesus ini juga menjadi simbol kebanggaan masyarakat Samosir. Tak jarang selain menikmati pemandangan Danau Toba, pengunjung juga bersuah foto dengan latar belakang patung Yesus. Salah seorang pengunjung, Rehan, mengatakan keberadaan Bukit Sibeabea sangat indah karena bisa melihat hamparan Danau Toba dari ketinggiannya.
ya nyaman, sangat nyaman untuk berlibur, untuk keluarga dan teman-teman, ataupun ingin melepaskan penat gitu. Mungkin udah seharian bekerja selama seminggu sebulan dan berrefreshing di sini pun cukup bagus gitu Pak. Apalagi sudah ada fasilitas penunjang ya? Ya, fasilitasnya sudah ada. Apalagi yang terbaru ada patung di sini yang masih baru kan Pak. Yang kecil ya? Ya, yang kecil. Terus ada pelabuhannya juga. Ada pelabuhannya juga. Untuk pengelola mungkin dirawat lah Pak, supaya tempat ini tetap asri, tetap nyaman, tetap bagus, agar pun wisatawan yang belum pernah berkunjung ke sini bukan hanya sekedar melihat dari video atau dari media sosial bahwasanya tempat ini itu bagus. Jadi kalau dirawat dengan baik, mungkin orang tua akan datang sini pun mungkin akan berpikiran bahwa tempat itu tetap sama dengan yang di video ataupun yang di aslinya gitu. Bukit Sibeabea dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi atau transportasi danau dari berbagai wilayah di Samosir. Wisatawan yang datang tidak hanya dari wilayah Sumatera Utara, bahkan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Pemirsa, di informasi lainnya, manajemen klub PSMS Medan mengevaluasi kinerja pelatih kepala Has Hartadi yang berujung pada pencopotannya sebagai nakoda tim Ayam Kinantan. PSMS kini telah resmi ditangani oleh pelatih kepala Eko Purjianto dan mendatangkan sejumlah pemain muda guna dapat lebih kompetitif dalam persaingan di putaran kedua Pegadaian Championship musim ini. Dicopotnya Has Hartadi sebagai pelatih kepala PSMS Medan pada paruh awal putaran kedua kompetisi Pegadaian Championship musim ini diharapkan mampu memberikan angin segar bagi para pecinta Ayam Kinantan. Pencopotan Has Hartadi sebagai pelatih kepala merupakan hasil evaluasi manajemen PSMS Medan yang dalam beberapa pertandingan awal putaran kedua mengalami kekalahan berturut-turut pada laga tandangnya. Hal ini juga berakibat pada merosotnya peringkat PSMS Medan di klasemen sementara Grup A Pegadaian Championship. Dan kemudian Presiden Klub PSMS Medan, Fendi Jonathan, menyebutkan selain mengevaluasi pelatih kepala manajemen PSMS, juga mendatangkan sejumlah pemain muda usia 21 yang diharapkan mampu mendongkrak performa tim di liga selanjutnya. Dirinya juga tak menampik kemungkinan akan kembali hadirnya pemain baru bagi skuad Ayam Kinantan agar dapat bersaing dengan tim papan atas di kompetisi kasta kedua Liga Indonesia. Ya, pemilihan pemain memang berdasarkan dari evaluasi dari tim pelatihan. Jadi memang kita sudah ada evaluasi tim itu dari mulai Desember itu kita sudah ada evaluasi. Jadi berjalan itu sebelum statement saya yang terakhir itu sudah berjalan gitu kan. Jadi yang memang evaluasi terakhir final adalah pertandingan lawan Depok. Sebelumnya tapi sudah ada evaluasi. Jadi setiap putaran itu sama putaran pertama sampai kedua itu kita tahu mana yang improve, mana yang enggak. Sementara itu untuk pelatih baru yang ditunjuk oleh manajemen PSMS Medan yakni Eko Purjianto disebut telah menyepakati target yang diminta oleh manajemen untuk PSMS musim ini dan diharapkan dapat meraih poin penuh di setiap sisa lahan di putaran kedua kompetisi. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan berlaku esok Sabtu 10 Januari 2026. Halo Sobat BMKG, saya Budi Taswoi, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk esok hari Sabtu 10 Januari 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari berawan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan dapat terjadi di Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Pulau Tias, Patus Bukuan, Labuan Batu, Labuan Batu Utara, Pantai Rintau, Danau Kawas, pada Kawas Utara, Sedang Damai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Pada siang dan sore hari, potensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang dapat terjadi di Tapanuli Utara dan sekitarnya. Pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara, dan pada dini hari rawan dan masih berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan dapat terjadi di Pantai Rintau, pada Lawas dan Tapanuli Selatan. Suhu udara diperkirakan 13 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dengan gelombang udara 45 sampai dengan 90% dan angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai dengan 8 km per jam.
dari pantauan kita satelit titik panas di Sumatera Utara pada tanggal 8 Januari 2026 terdapat 3 titik panas, yaitu 1 titik di Labuan Batu Utara dan 2 titik di Asahan. Untuk masyarakat untuk dihimbau untuk tetap waspada menghadapi potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi dalam waktu lama di pantai timur, pegunungan, lereng timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Pemirsa, produksi jagung di Kabupaten Pasaman Barat menyumbang program ketahanan pangan nasional. Saat ini Polres Pasaman Barat bersama petani binaan manen sekitar 205 hektar lahan jagung. Petani atau kelompok tani tersebut berkolaborasi dengan kepolisian dari proses tanam hingga penjualan hasil panen. Tingginya harga jual jagung pipil dan potensi tanah yang mendukung membuat luas tanam jagung di Kabupaten Pasaman Barat meningkat. Kapolres juga memastikan harga jual di tingkat petani saat ini di atas Rp5.600. Bahkan kepolisian juga bekerja sama dengan dinas terkait untuk memastikan kualitas bibit dan ketersediaan pupuk aman, serta bulog untuk menampung hasil panen. Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Pertanian, tahun 2025 lalu produksi jagung Pasaman Barat sebanyak 192.251 ton. Dari luas lahan panen 32.044 hektar lahan. Panen ada 2 hektar jagung secara serentak seluruh Indonesia dan jajaran kepolisian. Untuk lahan yang saat ini kita kelola bersama kelompok masyarakat kelompok tani kurang lebih sekitar 205 hektar. Yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga kita memfasilitasi hasil dari panen ini, kita akan bantu menjual ke bulog untuk nanti secara harganya biar tetap secara nasional gitu. Sementara itu tahun 2026 ini target produksi Pasaman Barat di angka 193.092 ton dari target tanam 33.446 hektar. Gerakan tersebut diawali dengan panen raya jagung serentak kuartal 1 tahun 2026 di Bandarejo, Kecamatan Pasaman dengan luas lahan 2 hektar. Harga jagung di tingkat petani sekarang rata-rata tinggi, maka minat petani untuk menanam jagung itu lebih tinggi. Tapi ini dalam upaya mendorong ketahanan pangan ini sangat bagus. Kalau untuk sementara kita surplus, karena tingginya harga itu maka meningkat minat untuk menanam. Tapi kita juga menyarankan jangan sampai alih fungsi lahan. Tingginya produksi jagung di Kabupaten Pasaman Barat, pemerintah daerah akan berkolaborasi untuk menyediakan gudang pengolahan hingga penampungan hasil panen jagung, termasuk memastikan harga jual jagung tetap tinggi meski terjadi peningkatan produksi setiap tahunnya. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Pemirsa, kami ajak Anda ke Provinsi Sumatera Selatan. Program makan bergizi gratis untuk balita, ibu hamil, serta ibu menyusui di Kabupaten Pali yang telah diberlakukan mendapatkan sambutan yang cukup gembira dari masyarakat. Untuk pertama kalinya, program makan bergizi gratis atau MBG bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita telah diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Program MBG bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sejak anak belum lahir hingga menjadi balita. Seperti terlihat saat pembagian MBG di Kelurahan Handayani Mulia Talang Ubi, ratusan penerima MBG bergembira. Jenny, penerima MBG sangat bersyukur dan gembira telah menerima makanan bergizi gratis untuk anak balitanya. Diharapkan program Presiden RI Prabowo Subianto dapat meningkatkan kesehatan anaknya sejak dini, serta berharap program MBG terus berkelanjutan. Ia menambahkan menu MBG sudah terlihat layak dan baik untuk dikonsumsi karena memiliki kandungan gizi yang baik. Setuju.
membantu untuk memenuhi gizi buat anak-anak yang misalnya gizinya kurang atau buat yang kurang mampu. Setuju dengan program ini. Menunya cocok untuk menunya. Nah, di dalam ini ada buah, ada telur, ada susu, sama ada roti. Jadi pas untuk konsumsi anak-anak ya. Pas. Jadi harapan kita lanjut tak ini? Lanjut ya? terus. Makasih Pak Prabowo program MBG-nya. Kedepan masyarakat berharap pelayanan pemberian MBG dimaksimalkan sehingga program Presiden RI Prabowo tetap berjalan dengan baik. Muhammad Husni Awan, TVRI Sumsel melaporkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Akhirnya saya Muhammad Azhar Nasution mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.